Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas lebih lanjut materi di kelas 9 ini. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Baik, pasca berakhirnya masa pemerintahan Orde Lama atau setelah jatuhnya kepemimpinan Presiden Soekarno pasca peristiwa G30 SPKI terjadi merupakan sebuah tamparan ya bagi Presiden Soekarno pada saat itu, di mana harapannya ingin menyatukan tiga konsep ideologi besar di Indonesia, yakni Nasakom, itu tidak terwujud, malah berujung pada timbulnya pemberontakan yang dilakukan oleh salah satu organisasi atau partai politik pada saat itu, yakni Partai Komunis Indonesia. Nah, dalam pasca terjadi peristiwa tersebut, otomatis muncullah era baru, di mana pada saat itu pun Insinyur Soekarno mengeluarkan Super Semar ya, Surat Perintah 11 Maret, yang isinya tentu tidak kita ketahui karena Super Semar tersebut sampai detik ini pun tidak ditemukan data atau arsipnya begitu. Jadi arsipnya hilang entah kemana. Namun ada klaim dari presiden selanjutnya yakni Soeharto bahwa dalam isi Super Semar tersebut Soekarno memberikan mandat untuk menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soeharto. Nah, meskipun sampai detik ini belum ditemukan bukti atau isi Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret dari Insinyur Soekarno kepada Presiden Soeharto pasca peristiwa G30 SPKI. Era baru dalam pemerintahan Soeharto dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 hingga 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih ya tadi kan mendapatkan surat perintah ya atau Super Semar menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Nah, namun dalam praktiknya tidak ada unsur-unsur Pancasila dalam pemerintahan Presiden Soeharto ya. Jadi itu hanya slogan saja begitu. Dimana juga pada saat itu kedudukan Pancasila itu dipersempit dengan adanya butir-butir atau penerjemahan dari ideologi Pancasila, padahal hakikatnya sebuah ideologi itu tidak bisa diperas atau tidak bisa dibutir-butirkan seperti itu gitu, sehingga membuat ideologi Pancasila pada saat itu menjadi lebih kaku gitu. Padahal harusnya sebagai ideologi Pancasila itu bersifat multitafsir ya. Jadi siapapun bisa menerjemahkan Pancasila itu seperti yang dia pikirkan atau yang orang tersebut pikirkan. Kemudian visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Nah, harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya, karena pada saat Presiden Soeharto memimpin atau menjadi tokoh sentral pada masa Orde Baru, dan Soeharto pada saat itu memiliki background militer ya, di mana tentu kedisiplinannya kemudian kepemimpinannya diharapkan mampu membawa Indonesia lepas dari keterpurukan begitu. Nah,
Namun demikian begitu kan, dalam praktiknya atau dalam masa-masa pemerintahan Orde Baru itu tidak demikian begitu. Selama 32 tahun Presiden Soeharto menjabat, terjadi berbagai macam penyimpangan di mana atau sifatnya malah lebih otoriter dibandingkan pada saat masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin, di mana Soeharto ini banyak sekali menerapkan berbagai macam aturan, bahkan pemerintahan pun dijalankan secara sentralistik atau terpusat di pemerintah pusat saja, sehingga banyak daerah-daerah di Indonesia begitu yang dalam segi pembangunannya tidak bisa berjalan maksimal atau mengalami perlambatan begitu, karena segala sesuatu harus diputuskan oleh pemerintah pusat pada saat itu ya. Kemudian selain itu juga pada masa Orde Baru, pemerintah atau Presiden Soeharto ini memiliki kedudukan atau posisi yang absolut ya, atau memiliki posisi yang tinggi dibandingkan lembaga-lembaga lainnya, di mana Presiden Soeharto ini gak mampu atau memiliki kewenangan untuk mengontrol berbagai macam lembaga, baik itu dalam suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Nah, kalau suprastruktur politik itu ada DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA. Nah, itu diatur oleh atau di bawah kepemimpinan presiden begitu kan. Jadi trias politika Montesquieu-nya tidak dijalankan begitu. Jadi kekuasaan tertinggi itu bukan di tangan rakyat pada saat Orde Baru, melainkan di tangan presiden, sehingga presiden memiliki kewenangan di atas lembaga-lembaga lainnya begitu. Jadi lebih bersifat absolut otoriter begitu ya. Nah, bahkan Presiden Soeharto pun tidak bertanggung jawab terhadap rakyat itu, melainkan hanya bertanggung jawab kepada MPR melalui sidang paripurna begitu. Karena pada saat itu yang mengangkat presiden itu MPR sebagai mandataris rakyat, tapi tetap kekuasaan tertingginya itu ada di presiden, bukan di rakyat seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan demokrasi kita kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, jadi presiden sebagai mandataris rakyat ya harus mengayomi atau mengakomodir segala kepentingan atau bekerja untuk rakyatnya begitu. Nah, kemudian bukan hanya di dalam suprastruktur politik, di dalam infrastruktur politik atau pendukung pemerintahan pun seperti LSM, partai politik dan sebagainya, itu Soeharto memiliki kuasa penuh, bahkan dibatasi aktivitas-aktivitas politik masyarakat Indonesia. Nah, penegakan HAM pun jauh dari apa yang diharapkan begitu. Bahkan banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM begitu. Bahkan kalau dilihat dari tahun 93 sampai 98 banyak sekali pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Presiden Soeharto begitu. Hak-hak politik, hak-hak manusia Indonesia khususnya begitu tidak dijalankan begitu. Jadi dulu di masa demokrasi atau masa Orde Baru tidak bisa kita berserikat, berkumpul, kemudian mengutarakan pendapat begitu kan. Bahkan mengkritik presiden pun tidak bisa begitu, karena pasti mendapatkan tindakan represif dari pemerintahan, bisa ditangkap sebagai narapidana politik atau diasingkan begitu, atau bahkan sampai hilang nyawa pun bisa terjadi itu pada masa Orde Baru begitu. Nah, kemudian dalam segi pemerintahan pun atau dalam demokrasi, dalam pemilihan umum pun tidak dijalankan dengan baik begitu. Pada saat itu hanya ada 3 partai, kalau tidak salah ada 3 partai yang mengisi pemilihan umum. Namun dalam praktiknya karena di pemerintahan itu terjadi atau adanya dui fungsi ABRI di sana. Nah, dulu polisi dan TNI itu bergabung. Nah, kalau sekarang sudah dipisah dengan adanya Polri dan TNI. Kalau dulu
itu dalam satu lembaga, yakni ABRI. Nah, dulu itu ada dua fungsi ABRI, di mana ABRI itu atau perangkat pengaman negara itu tidak hanya bertugas melindungi negara, tapi ikut juga dalam ranah politis. Makanya dulu banyak anggota MPR-nya itu dari kalangan ABRI. Nah, itu tentunya berimbas dalam proses pemilihan. Pada saat itu Soeharto yang berkuasa. Nah, kalau sekarang di era saat ini, begitu kan, di era reformasi, kita bebas menentukan memilih pemimpin yang kita inginkan, gitu. Tidak harus atau tidak menunggu atau tidak dihalang-halangi oleh pemerintah, gitu. Kita bebas menentukan pilihan. Bahkan di era reformasi saat ini pun kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya dulu itu mendapatkan pelarangan pada masa Orde Baru. Nah, selanjutnya setelah 32 tahun Presiden Soeharto berkuasa, pada tahun dari tahun 1993 sampai 1998 itu terjadi gejolak politik, di mana rakyat yang mulai bosan atau mulai jenuh, begitu, ingin adanya perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia, begitu, termasuk dalam hal kepemimpinan presiden, begitu kan, karena merasa gerak aktivitas rakyatnya dibatasi, kemudian dihantui oleh hal-hal yang sifatnya represif, begitu ya, seperti adanya jam malam dan sebagainya. Itu membuat rakyat sedikitnya atau membuat rakyat ingin segera adanya perubahan, gitu. Nah, terjadi berbagai macam demonstrasi dari tahun 93 sampai 98, begitu. Puncaknya tahun 1998, di mana itu masa kejatuhan Soeharto ya, di mana adanya krisis moneter. Nah, jadi Indonesia diambang-ambang kebangkrutan pada saat itu, membuat tekanan politik terhadap Presiden Soeharto tinggi, begitu, dari rakyatnya di demo, begitu kan, untuk segera turun. Bahkan gedung DPR MPR RI waktu itu diduduki oleh mahasiswa. Namun dalam proses penurunan Soeharto-nya pun banyak sekali menelan korban, begitu. Banyak peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, di mana adanya tragedi penculikan mahasiswa, kemudian adanya peristiwa Trisakti, kemudian Tanjung Priuk dan lain sebagainya, begitu ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang berdarah, begitu, yang mengarungi masa kejatuhannya Presiden Soeharto sampai dengan lahirnya masa reformasi tahun 1998. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menambah wawasan kalian di rumah, silahkan membaca kembali penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi, serta diharapkan kalian juga membaca atau menambah literasi dengan membaca nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Itu poin B di buku paket. Silahkan itu dibaca untuk kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan atau pertemuan hari ini. Akhirul kata Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.